akhir zaman banyak istri yang bisa menenteramkan hati suami orang, tapi tidak bisa menenteramkan hati suami sendiri. Itu kan yang tidak kita kehendaki gitu ya. Maka diusahakan ibu-ibu solehah, kalau suami berangkat ke kantor, berangkat kemana saja, dampingi sampai ke pintu. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah, ungkapan yang luar biasa hari ini. Hamba-hamba yang solehah dikumpulkan di masjid ini. Mudah-mudahan yang hadir Allah berikan kesehatan, rezeki yang berkah, rumah tangga yang sakinah, anak-anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di jannah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mencontohkan kesabaran yang luar biasa. Pada saat beliau dilempari batu dan kotoran oleh orang-orang kafir Quraisy dan sendal jepit beliau putus, maka beliau cuma menyebut Allah, ya Allah, sendal jepitku putus ya Allah. Maka Abu Bakar berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa manjanya engkau kepada Allah, sampai-sampai sendal jepit yang putus saja ngadunya sama Allah. Maka beliau bersabda, mintalah kepada Allah apa saja walaupun tentang sendal jepit kamu yang putus. Sendal jepit adalah ungkapan yang sangat kecil, yang sangat remeh. Kalau yang remeh saja minta kepada Allah, apalagi sesuatu yang besar. Maka tema kita hari ini terkait dengan sabar sampai kapan berujung. Kira-kira sabarnya ada ujungnya atau tidak? Beliau tidak pernah berujung. Mudah-mudahan tema hari ini itu tema untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua. Karena kalau perempuan itu umumnya ekspresif ya. Kalau marah itu bisa mengungkapkan kalimat yang tidak pantas diucapkan. Tapi kalau lagi sabar, Masya Allah, sabarnya luar biasa. Di situ yang membuat Rasulullah memberikan bocoran kepada kita bahwa penghuni neraka paling banyak siapa? Paling banyak perempuan, padahal perempuan yang rajin ngaji, perempuan yang rajin bersedekah. Tapi ternyata perempuan juga yang kurang bersyukur dengan kondisi rumah tangganya, tidak bersyukur dengan kondisi suami, dan tidak pandai menjaga lisannya. Mudah-mudahan perempuan-perempuan yang hadir hari ini semua termasuk wanita yang paling pandai bersyukur dan bisa menahan lisannya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang sabar, ibu-ibu solehah boleh tolong buka surat Al-Baqarah ayat 155. Yang sudah ketemu ayatnya boleh tolong dibacakan. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Iya. Untuk orang-orang yang sabar, itu Allah sebut berulang-ulang, berikanlah kabar gembira untuk orang yang sabar. Mengapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 155, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Ada kalimat bisyai'im minal khauf. Apa artinya? Dan kami pasti akan menguji kamu sekalian dengan sedikit ketakutan. Syai' itu sedikit. Dengan sedikit ketakutan. Bayangkan cuma satu ketakutan yang diturunkan. Ini ada 5 macam ujian.
Yang pertama, sedikit ketakutan kita sudah tidak bisa tidur. Yang belum nikah takut pangeran berkuda tidak datang tahun ini. Yang sudah menikah takut dimadu atau takut diracun. Takut ditinggalkan orang-orang yang kita cinta. Takut nafkah tidak mencukupi, takut dia selingkuh, takut itu syai' kecil, sedikit sekali ketakutan yang Allah berikan kepada kita. Bayangkan kita nggak berdaya, takut miskin, takut nggak punya pekerjaan, takut hidup kita susah, takut anak-anak kita tidak bahagia, takut orang-orang yang kita sayang meninggalkan kita, padahal cuma sedikit sekali ujian yang Allah berikan kepada kita. Termasuk takut tua, takut mati, gitu ya. Sampai-sampai manusia itu mendepositokan hartanya sebanyak-banyaknya. Kenapa? Menganggap harta itu bisa membuat dia kekal. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Jamaah mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitungnya. Kenapa? Yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira hartanya itu mampu membuat dia kekal, mampu membuat dirinya umurnya panjang kalau depositonya sekian M gitu. Itu manusia, kata Allah demikian. Takut mati, takut kelaparan. Itu ada lagi nanti di ujian yang kedua. Jadi yang pertama, sedikit ketakutan membuat kita nggak bisa tidur. Kita bisa tidur di mobil, bisa tidur di kereta, di pesawat gitu ya. Padahal drivernya, pilotnya, atau nakodanya manusia biasa seperti kita. Bayangkan dunia ini digenggam sama Allah. Allah itu pemilik langit dan bumi. Mengatur langit dan bumi saja Allah mampu, apalagi mengatur hidup kita, sangat mampu. Tapi kita dibuat tidak bisa tidur, padahal ada yang menggenggam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru satu macam ujian Allah. Di dalam surat Al-Mulk juga dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa kata Allah? Dia, Allah yang menciptakan mati, maut, wal hayat, dan hidup. Tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar bisa menguji mereka semua mana yang paling baik amalnya. Jadi kalau kita dikasih ujian, diberikan ujian, Allah cuma mau tahu, mau memfilter, mau menyaring kita semua ini gitu ya. Mana yang paling baik amal kita. Dan amal terbaik adalah amal yang memiliki dua syarat saja. Apa yang pertama? Yang pertama, niatnya ikhlas karena Allah. Yang kedua, caranya sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah. That's it, cuma dua saja. Mampukah kita? Kadang-kadang mampu, kadang-kadang tidak mampu. Syarat pertama saja, niatnya ikhlas karena Allah. Terujilah keikhlasan kita di situ. Mengapa ada orang beramal atau memiliki amal banyak tapi Allah tidak meliriknya? Karena niatnya bukan untuk Allah. Kita ngetuk pintu salah rumah saja, tuan rumahnya tidak membukakan. Ada orang telepon salah nomor saja kita tidak angkat. Kenapa? Dia bukan tertuju buat kita. Ngetuk pintu ternyata salah. Oh, bukan ibu yang dicari. Apakah kita sambut dia? Enggak. Maaf ibu, rumah fulanah di sebelah. Kita tidak mempersilahkan dia masuk. Kenapa? Bukan buat kita kedatangannya, tapi buat orang di sebelah. Salah ketuk pintu saja tuan rumah tidak mau membukakan. Sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan surga dan neraka. Terus niatnya bukan untuk Allah. Allah nggak ngelirik, Allah nggak tertarik dengan amal yang diniatkan bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bermain itu hati kita. Kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang ria, kadang-kadang ikhlas, ria lagi gitu kan. Kadang-kadang ria, ikhlasnya satu. Maka itu yang membuat terkadang Allah nggak melirik amal kita.
Ketika kita mencintai orang tua kita, mencintai pasangan kita, ketika mencintai anak-anak kita, saat mereka tidak bernyawa, kita mau nggak tidur sama mereka? Nggak mau. Kenapa? Tidak ada nyawanya. Sama, Allah tidak melirik amal kita. Kenapa? Tidak ada nyawanya, tidak ada ruhnya. Dan ruh sebuah amal adalah ikhlas. Jadi kalau kita punya amal, ada ruhnya, langsung naik ke atas. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua apa? Caranya sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau caranya tidak sesuai, Allah juga nggak melirik. Salat subuh 2 rakaat. Ya Allah, saya ikhlas sekali, saya tambah 1, ya Allah jadi 3 rakaat. Allah melirik gak? Enggak. Caranya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, tetanggaku banyak yang miskin. Aku ingin bersedekah dengan tetangga-tetanggaku, maka aku korupsi, ya Allah. Diterima enggak? Enggak. Aku merampok, ya Allah, untuk membantu mereka. Diterima? Tidak. Karena harta yang dia dapatkan dengan cara yang haram. Maka 2 cara ini Allah akan menguji kita. Oke, yang hadir di sini misalnya, tahu nggak sedang dirumpiin malaikat? Setiap hari malaikat ngerumpiin kita. Bukan hanya kita yang suka ngerumpi, malaikat juga gitu. Ada 2 malaikat, yang satu bernama Raqib, yang satu bernama Atid. Raqib dan Atid ini ada yang berpendapat di kanan dan di kiri. Ada yang berpendapat juga Raqib di kanan, Atid di kiri. Sesungguhnya tupoksinya berbeda. Tupoksi itu tugas pokok dan fungsi gitu ya. Raqib itu memantau CCTV. Nah, itu Raqib tuh. Jadi tupoksinya Raqib itu mengawasi seperti CCTV. Apa kata Raqib? Ya Atid, itu jamaah Darussalam berbondong-bondong masuk ke masjid. Catat ya Atid. Yang ngasih laporan siapa? Malaikat Raqib. Karena yang mengawasi coba-coba dia mau kemana nih gitu. Oh, dia mau ke mall gitu. Oh, yang ini mau ngaji. Itu langsung Raqib memberitahu kepada Atid. Berarti kan ada obrolan kan di situ. Barakallah, barakallah kata mereka. Semoga Allah berkahi mereka yang duduk di masjid ini. Amin. Maka apa yang mereka minta kita kabulkan, begitu. Jadi pagi-pagi setiap hari bahkan 2 malaikat itu ngerumpiin kita. Pulang ngaji diawasi lagi sama Raqib. Nih pulang ngaji ngapain nih mereka? Oh ya Allah, ada yang nongki-nongki sambil gerumpi. Siapa saja tuh? Fulana, fulana, fulana. Catat ya Atid, catat gitu. Ternyata setelah pulang ngaji ada yang tanya, ngelihat Bu ini enggak? Iya. Tahu enggak baju sama jilbabnya enggak matching ya? Iya ya Allah. Catat ya Atid, catat gitu. Diawasi bukan berarti setelah selesai pengajian malaikat bebas tugas, tidak. Tetap akan mengawasi setiap desah nafas kita, setiap langkah kita. Maka disitulah catatan amal kita berharap apa? Yang baik-baik saja. Amin. Di situ ada kalimat apa? Memfilter lina bluakum gitu ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ketika Allah menciptakan hidup dan mati tujuannya apa? Menguji kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, sama halnya dengan ujian tadi. Pertama ujiannya apa? Ketakutan. Kata Allah apa yang kedua? Wal khauf. Jadi walanabluwannakum minal khauf, ketakutan, wal ju', kelaparan. Diingat ya, ada kalimat minal, sedikit. Berarti enggak semuanya diuji lewat pintu itu gitu maksudnya. Sebagian dari rasa takut, sebagian dari rasa lapar. Kalau di sini kayaknya ujian dari kelaparan enggak ada. Kelihatan ya wajahnya segar gitu. Gemuk sama segar kan beda tipis. Cari kalimat yang indah lah sedikit. Langsing sama kurus beti. Carilah langsing yang lebih indah ketimbang kurus banget, kurus gitu. Kayaknya susah hidupnya kan. Tapi kalau langsing kan indah ya kedengarannya. Jadi walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, ketakutan, wal ju', kelaparan.
Yang ketiga apa? Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Ada wajah-wajah yang punya hutang di sini. Ada yang punya cicilan belum lunas-lunas. Ada juga yang minjam sama teman atau belum bayar seragam gitu ya. Macam-macam lah di sini. Berarti dia diuji di nomor 3. Ada yang qadarullah suaminya di layoff, di PHK. Ada yang gitu ya. Macam-macam kan ujian yang ketiga ini boleh jadi kita di situ. Boleh jadi yang pertama takut banget suami selingkuh. Ada wajah-wajah yang ketakutan ya di sini ya. Yang keempat apa? Wal anfus, kekurangan jiwa. Banyak yang meninggalkan kita. Saudara kita, sahabat kita, mungkin orang tua kita gitu ya. Dan yang kelima wassamarat, kekurangan buah-buahan. Kalau sudah diuji dengan 5 hal ini, Allah tahu kita pasti galau. Allah tahu kita pasti gelisah. Maka kata Allah apa? Wa basyirus sabirin. Kasih kabar gembira buat mereka yang sabar. Sabar itu dalam bahasa Arab cuma 3 huruf. Shod, ba, ro. 3 huruf tetapi pahalanya luar biasa. Pahala orang yang sabar tidak bertepi. Terus gitu. Maka saat kita dikasih ujian oleh Allah, Allah ngasih solusi buat kita. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Artinya apa? Sabar itu salah satu cara untuk menghadapi ujian-ujian Allah. Sholat pun demikian. Kita lihat di surat Al-Muzammil ayat 1 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal muzammil qum bil laila illa qalila. Nisfahu awin qus minhu qalila. Nisfah itu setengahnya. Awin qus kurang dikit atau lebih dikit begitu. Auzid alaih atau lebih sedikit gitu ya. Siapa yang dipanggil sama Allah? Ya ayyuhal muzammil, duhai orang yang berselimut. Siapa orang yang berselimut itu? Yang pertama yang dimaksud oleh Allah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa Allah memanggil Rasulullah dengan kalimat muzammil? Karena pada saat bertemu dengan malaikat Jibril, Rasulullah ketakutan dan berlari kepada Khadijah, ya Khadijah, zammiluni, zammiluni. Duhai Khadijah, selimuti aku. Maka dipanggil dengan kalimat duhai orang yang berselimut karena minta diselimuti oleh Khadijah. Rasulullah manja sekali dengan Khadijah. Setiap ada ujian, setiap ada masalah, yang terbayang adalah wajah Khadijah radhiyallahu anha. Melihat Khadijah, setengah masalahnya selesai. Suami kita bertemu dengan kita, tambah masalah. Tapi gayanya kayak pengen menyelesaikan masalah gitu kan. Ceritalah mas gitu. Insya Allah bunda bisa bantu, gayanya gitu. Padahal dia pengen menyendiri dulu gitu. Tapi kita ingin menyelesaikan masalah. Itu udah keren sih ya. Inisiatif ingin menyelesaikan masalah suami. Itu lebih bagus. Istri yang ingin menyelesaikan masalah suaminya itu keren. Ingin menenteramkan suaminya itu keren. Kenapa? Di akhir zaman banyak istri yang bisa menenteramkan hati suami orang, tapi tidak bisa menenteramkan hati suami sendiri. Itu kan yang tidak kita kehendaki gitu ya. Maka diusahakan ibu-ibu solehah, kalau suami berangkat ke kantor, berangkat kemana saja, dampingi sampai ke pintu. Lambaikan tangan gini, hati-hati ayah, agar yang dia lihat tangan kita. Kita kan terkadang kita di dapur, suami berangkat, Bu, ayah berangkat yo gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nadanya tinggi gitu ya. Coba kita, oh ya cuci tangan dulu, lagi nyuci piring, cuci tangan dulu, dampingi dulu, hati-hati ayah, assalamualaikum gitu. Jangan jauh-jauhan. Assalamualaikum, waalaikumsalam gitu. Bahkan yang lebih parah ketika sedang bermasalah dengan suaminya. Ibu mau ngaji, ayah juga mau ngaji.
Ayah berangkat duluan, ibu duluan. No, pagi-pagi udah gitu ya. Akhirnya mengucapkan salamnya dengan marah gitu. Ya sudah, ayah berangkat duluan. Assalamualaikum, waalaikumsalam kan gitu. Artinya kan agak rancu ya gitu. Semoga kamu selamat, kamu juga selamat kan gitu. Nggak enak gitu, kedengarannya tuh nggak enak. Tapi kalau Assalamualaikum ayah, waalaikumsalam bunda, enak kan? Semoga ayah selamat, bunda juga selamat, enak kan gitu. Tapi kalau nadanya tinggi, semoga ayah selamat, ibu juga selamat gitu. Agak gimana gitu, nggak enak kan gitu ya. Maka diusahakan, dampingi sampai ke pintu. Kemudian yang kedua apa? Jangan biarkan suami kita meninggalkan rumah dalam kondisi marah. Kenapa? Di luar sana banyak yang menenteramkan. Nah ini kalau kita perhatikan ujian pertama itu kan tadi ketakutan ya. Ketakutan itu perlu kita tutup gitu. Perlu kita tutup agar yang ada adalah ketenangan. Kenapa? Karena Allah memberikan contoh rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau dipanggil dengan kalimat ya ayyuhal muzammil, duhai orang yang berselimut, karena manjanya Rasulullah kepada Khadijah radhiyallahu anha minta diselimuti. Yang kedua, siapa yang dimaksud ya ayyuhal muzammil? Kita. Karena kita kalau tidur kan pakai selimut, dipanggil sama Allah, wahai orang yang berselimut, begitu. Bangun malam, kita dipanggil. Atau yang ketiga, siapa yang dipanggil? Wahai orang yang berselimut masalah. Ini kan wajahnya bermasalah semua ini. Semuanya ini wajahnya bermasalah. Hanya duduk di sini saja, Allah turunkan ketenangan dalam jiwa kita. Makanya kalau teman kita punya masalah, bawa ke pengajian. Akan ada ketenangan dalam dirinya. Saking tenangnya baca doa tidur kita. Tenang gitu kan. Jadi Allah turunkan ketenangan. Maka kata Allah apa? Wahai orang yang berselimut masalah, bangun malam. Allah sudah ngasih kuncinya. Jika kamu punya masalah, minta tolong dengan sabar dan sholat. Sabar, sholat. Sholat apa? Sholat hajat. Agar hajat kita terpenuhi. Sholat taubat. Agar dosa-dosa kita diampuni. Taubat itu menggugurkan dosa-dosa. Ibu kita naik ke puncak, jalan ke puncak mendaki, tapi bawa ransel, bawa tikar, bawa rantang, bawa capek nggak? Berat. Kira-kira bisa mendaki dengan cepat nggak? Nggak bisa. Kita taruh dulu ransel kita. Kita letakkan dulu rantang semuanya, baru kita bisa jalan dengan cepat. Sama halnya ketika kita ingin di-upgrade sama Allah, diangkat derajat kita sama Allah. Tapi lemak dosa kita banyak. Dosa telat sholat, dosa ngerumpi, dosa suka cuci mata. Ada joker kita seneng lihatnya gitu ya. Joker tuh jomblo keren. Harusnya kan nunduk gitu. Kita banyak dosa-dosa kita. Belum sama suami, belum sama anak-anak gitu ya. Kalau kita masih deket sama Allah, telat sholat, itu hati kita gelisah. Aduh, telat lagi sholatnya, itu hati kita gelisah. Atau kalau misalnya kita ngerumpi gitu, ya Allah, gak terasa ya sampai 3 jam ngerumpi gitu. Itu ada gelisah. Orang baik-baik bikin dosa, sama Allah ditegur hari itu juga. Gak tenang sekali. Kadang-kadang terasa pengen nangis tanpa sebab gitu. Kenapa Allah masih sayang sama kita? Allah tidak akan pernah membiarkan kita melakukan dosa, maka dijewer sama Allah saat itu juga. Gelisah gitu. Namun kadang-kadang Allah sengaja menundanya agar kita bisa sadar sendiri gitu. Kalau nggak bisa sadar juga, baru nanti Allah jewer gitu. Allah sayang banget sama kita. Dosa kita ditutup sama Allah. Bikin dosa pagi, siang, sore, malam. Kita bikin dosa setiap saat. Tapi Allah menutup aib kita. Tidak ada aroma bau dari tubuh kita karena dosa-dosa. Seandainya tubuh ini mengeluarkan bau karena dosa-dosa kita,
Mungkin tak seorang pun mau bersama kita. Mungkin gak ada yang mau dekat dengan kita. Tapi Allah sayang banget gitu ya. Kalau lihat, ya Allah, hambaku bikin dosa lagi pagi ini. Ya Allah, siang bikin dosa lagi, sore bikin dosa lagi. Mudah-mudahan nanti malam dia istighfar. Ditunggu sama Allah. Mudah-mudahan nanti malam dia taubat. Enggak juga. Besok ditunggu lagi sama Allah. Allah menunggu istighfar kita. Allah menunggu taubat kita. Ternyata ditumpuk dosa kita, ditumpuk kita nggak istighfar. Kita nggak taubat, maka dijewerlah sama Allah dengan ujian yang kita hadapi sekarang. Artinya apa? Ketika Allah memberikan ujian kepada kita, Allah sayang banget. Agar nanti di hari kiamat hisabnya tidak lama gitu. Allah pengen kita masuk surga semuanya. Karena Rasulullah SAW memberikan garansi, memberikan bocoran bahwa umat Nabi Muhammad akan menjadi penghuni surga semua. Apa kata beliau? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku akan menjadi penghuni surga kecuali yang tidak mau. Sahabat terheran-heran, siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Beliau menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang-orang yang taat kepadaku dialah orang-orang yang mau masuk surga. Dan yang bermaksiat kepadaku dialah orang-orang yang tidak mau masuk surga. Allah itu ngasih bocoran, kita insya Allah menjadi penghuni surga semua. Amin. Tapi ada yang mau, ada yang tidak mau. Semua kita termasuk yang mau masuk surga. Tapi tadi saat digugurkan dosa-dosa kita, maka kata Allah, cari solusinya lewat sholat dan sabar. Sabar ada berapa macam? Sabar ada 3 macam. Sabar yang pertama adalah sabar dalam ketaatan. Sholat 5 waktu, sabar. Puasa bulan Ramadan, sabar. Menunaikan zakat, sabar. Taat kepada suami, sabar, Allah yang nyuruh. Sabar dalam ketaatan itu susah. Mengapa? Buktinya kita jarang yang sabar kan. Sholat 5 waktu, sholat 1 waktu itu cuma 5-10 menit. Bayangkan kita sholat subuh yang sudah kita pikirkan siang. Kenapa? Karena kita nggak sabar. Baru Allahu Akbar. Nanti anak-anak makan siang apa ya? Allahu Akbar. Kayaknya di kulkas ada ayam. Enaknya disemur apa digoreng ya? Allahu Akbar. Kenapa? Karena kita nggak sabar. Kalau kita sabar, fokus tatap tempat sujud. Fokus mengartikan apa yang kita baca. Tapi kenyataannya kan kita nggak sabar kan gitu. Makanya sholatnya tidak khusyuk. Kadang-kadang saking khusyuknya kita lupa. Ini kedua atau ketiga. Ya Allah, berapa sih ini ya? Lupa. Akhirnya kita ambil yang terbanyak, 2 atau 3, yang sedikit maaf. 2 rakaat atau yang ketiga rakaat ambil yang 2. Ini rakaat ketiga atau rakaat keempat ambil yang 3, ambil yang sedikit. Nanti sebelum salam sujud sahwi. Tapi jangan karena ada sujud sahwi ya, zuhur sujud sahwi, asar sujud sahwi, maghrib sujud sahwi. Masa sujud sahwi terus gitu? Berarti betapa seringnya kita nggak khusyuk begitu. Dan Allah sudah tahu itu. Nanti hamba-hamba Allah itu ada yang lalai dalam sholatnya. Maka kata Allah apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu yang lalai dalam sholatnya. Kalau para sahabat nggak khusyuk itu udah bilang lalai, celaka. Aku hari ini sholatnya tidak khusyuk gitu. Mereka udah menganggap dirinya celaka karena nggak khusyuk. Kalau kita lalainya 3, apa saja? Lalai waktunya, lalai rokaatnya, lalai bacaannya. Lalai waktu
Ya Allah makan dulu gak apa-apa kali ya, Allah juga tahu kita lapar gitu. Akhirnya makan dulu, ngobrol, istirahat, sendawa, baru sholat gitu kan. Kalau lalai rokaat yang mana? Yang tadi. Ya Allah ini kedua atau ketiga, ya Allah tolongin dong ya Allah, ini keberapa ya Allah. Itu lalai rokaatnya. Kalau lalai bacaannya apa? Kadang-kadang harusnya subhana rabbiyal azim, kita subhana rabbiyal a'la. Kadang-kadang baca ayat agak panjang dikit, lupa gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Wadduha. Diperas-peras. Nggak inget-inget kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Balik lagi ke surat pendek. Lalai bacaannya. Ingat di awal, lupa di akhir. Ingat di akhir, lupa di tengah, dan begitu seterusnya. Kita kadang-kadang lalai. Itu sholat kita lalai. Kenapa? Karena tidak sabar dalam menjalankan perintah Allah. Puasa bagaimana? Kadang-kadang kita nunggu maghrib, ya Allah 3 jam lagi ya gitu kan. Nah, itu sabar dalam menjalankan perintah Allah. Zakat juga demikian, aduh saldo lagi cakep-cakepnya ini. Tapi harus menunaikan zakat. Dan kita sama harta itu cintanya cinta banget gitu. Allah tahu persis hambanya paling suka sama harta. Karena menganggap bahwa harta bisa membuat dia bahagia. Maka diperintahkan untuk menunaikan zakat. Agar kita bisa merasakan ya bagaimana indahnya berbagi, bagaimana indahnya membantu orang lain, dan seterusnya. Jadi sabar yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk taat kepada suami, itu perintah Allah. Maka kalau kita ingin taat kepada suami, mohon maaf, jangan lihat suaminya, lihat Allah yang nyuruh kita taat sama dia. Kalau melihat suami agak susah ya. Ya dia sama dia taat gitu. Waduh. Orangnya sarungan terus gitu. Mana sholatnya lambat. Banyak yang DM ke saya, Bu Fathia, apakah wajib taat kepada suami kalau suami begini. Saya bilang jangan lihat dianya, lihat Allah yang nyuruh kita taat sama dia. Kalau melihat suami, jujur susah kita agak takut. Kenapa? Kalau taat sama orang tua kita mudah ya. Yang melahirkan, yang merawat, yang membesarkan itu orang tua. Jadi kalau kita taat itu insya Allah lebih mudah. Tapi ketika taat sama suami, ya Allah ketemunya besar, masing-masing udah pinter, punya dalil gitu. Terus udah bisa cari uang sendiri. Ketika disuruh taat sama suami, agak susah di situ. Belum lagi setannya masuk dalam hati kita. Kamu tuh rugi loh dapet dia, gitu kata setan. Dia untung banget dapet kamu. Nanti rasa itu akan ditransfer lagi ke suami. Kamu dapet istri dia rugi tahu gitu. Kamu waktu itu kurang selektif sih gitu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kita sengsara dapet dia gitu ya. Dia pun berpikir begitu, nyesel dapet kita gitu. Biar kita nggak merasa sombong di hadapan suami kita gitu. Itu kan yang terkadang susah untuk kita taat kepada suami. Terus bagaimana? Lihat Allah yang nyuruh kita taat sama suami kita. Itu sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan. Apa sih yang nggak boleh? Selingkuh nggak boleh, ngerumpi nggak boleh. Begitu juga mengambil hak orang lain nggak boleh gitu. Banyak yang nggak boleh, banyak larangan-larangan Allah. Tapi ternyata kita masih melakukannya. Kalau perempuan itu kan karena seneng ngemil, ngemol, ngomel gitu ya. Jadi ujiannya tuh di lisan. Kalau nggak ngerumpi dia sariawan gitu. Aduh pengen nggak ngerumpi gimana gitu. Dia udah sholawat, udah baca ayat kursi biar nggak ngerumpi. Tiba-tiba temennya datang. Mbak, tahu nggak Mbak? Ya Allah, tolong dong, saya nggak pengen ngerumpi gitu ya. Ternyata yang dibicarakan adalah musuh bebuyut kita. Wah, kita senang banget gitu.
Kita gayanya nggak pengen ikut gabung kan. Kita bilang, sebetulnya saya tahu sih tentang dia gitu. Tapi kan saya nggak mengurumpi ya karena dosa. Tapi kan udah tahu ya semuanya ya. Jadi saya kasih tahu sebenarnya ya gitu. Akhirnya kita paling banyak cerita tentang dia gitu. Padahal kita nggak pengen ngerumpi, tapi ternyata yang dibicarakan adalah musuh kita. Oh, kita seneng banget gitu. Itu sabar, tahan lisan. Apa jawabannya? Saya tidak tahu. Kalau dia masih ngerumpi juga, kayaknya nggak pantas kita berbicara ini ya. Gitu. Ma yakunu lana an natakallama bihada. Allah ngajarin itu tuh di surat An-Nur ayat 11 sampai ayat 20 itu ada hadisul ifk. Hadisul ifki itu berita hoax tentang fitnah yang diberikan, yang ditujukan kepada Aisyah. Aisyah difitnah selingkuh dengan Sofwan. Siapa sih pawangnya yang bikin berita itu? Pawangnya itu orang munafik, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, saat orang tergoda untuk menyebarkan hoax itu, Allah ngasih tips. Tips yang pertama, saya tidak tahu. Gitu. Tips yang kedua apa? Tips yang kedua, nggak pantas kita membicarakan ini, gitu ya. Atau yang paling tinggi, ini berita bohong. Kenapa? Karena kita tahu itu fitnah. Jadi kita bisa langsung mengatakan ini berita hoax, ini nggak benar. Saya kenal dia nggak akan pernah melakukan hal seperti itu. Jadi kalau kita dengerin ngerumpian, yang benar, masa sih gitu. Itu ya membangkitkan orang untuk ngerumpinya lebih banyak gitu. Astagfirullahaladzim, kan nggak boleh ya. Tapi akhirnya gimana tuh dia? Kadang-kadang begitu. Kita tahu itu nggak boleh, ya Allah nggak boleh, tapi kepo gitu. Maka kurangi ya membaca status orang lain. Di gadget kita terkadang melihat lagi di mana dia, bersama siapa. Kita menganggap dia bahagia sekali hidupnya. Enak banget ya punya suami kayak suaminya dia, makannya di luar terus. Itu kan pencitraan. Boleh jadi makan di luarnya setahun yang lalu gitu. Waktu posting dia lagi meriang, lagi rebahan, tapi kan pencitraan. Tapi yang lihat, ya Allah dia makan di luar lagi kan gitu. Makanya jangan terlalu kepo dengan kondisi orang lain. Kenapa? Itu yang membuat kita cepat tua. Kalau pengen awet muda, bacanya itu sekilas saja, oh dia di sini, alhamdulillah dia sehat. Oh dia lagi ada di pengajian, udah gitu aja. Kalau kita terlalu ingin tahu, nauzubillah ya, khawatir ada kedengkian di sini. Ada penyakit hati. Orang kalau udah dengki, ngeri. Kenapa ngerinya? Kedengkian itu memakan kebaikan yang ada dalam diri kita. Ngeri kan? Salat kita susah khusyuk, puasa sunnah jarang. Tapi karena kita memiliki penyakit dengki itu memakan kebaikan yang ada dalam diri kita. Itu pesan Rasulullah, iyyakumul hasada. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab, begitu. Apa artinya? Jauhilah dari penyakit dengki. Karena penyakit dengki itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi dengki dilarang, iya, sabar. Jangan sampai kita biarkan penyakit hati itu. Even dengki itu ada dua macam ya. Ada yang akut, ada yang biasa, tapi dua-duanya dilarang. Yang akut yang gimana? Gini, ketika dia ingin kenikmatan di orang tersebut hilang dan pindah ke dia, itu paling akut. Gimana caranya ya biar suaminya dia pindah ke saya? Nah, itu dengki paling akut. Gimana caranya ya biar jabatan dia pindah ke saya? Itu paling akut itu. Sesuatu yang bisa pindah, dia ingin agar kenikmatan di orang tersebut hilang dan pindah ke dia. Makanya ada istilah TTM, kan teman tapi mesra. Dia di depan kita menanyakan kondisi suami, padahal di belakang dia berusaha mengambil suami gitu. Itu yang lagi viral kan begitu. Kalau yang di bawahnya lebih ringan tetapi masih dilarang.
Dia ingin agar kenikmatan di orang tersebut hilang. Even nggak harus pindah ke dia, hilang saja. Kenapa? Karena nggak bisa pindah. Apa contohnya? Kecantikan kan nggak bisa pindah. Anak nggak bisa pindah. Suami mungkin bisa, tapi anak kan nggak bisa. Kenapa? Dia satu hati dengan kita. Kalau ada orang yang cantik, dia mulai saingan baru nih. Gitu. Atau dia punya tetangga jamu janda muda gitu ya. Padahal kan dia nggak bersalah, qadarullah dia menjadi jamu gitu kan. Tapi kita udah deg-degan. Kenapa harus deg-degan? Kita bersyukur alhamdulillah suami kita ada. Tapi orang negatif terus ya, padahal kan dia juga nggak pengen jadi jamu gitu. Atau jahe ya, janda hebring misalnya. Sama saja dia juga nggak pengen gitu. Tapi kita deg-degan gitu kan. Itu na'udzubillah ngeri ya. Kalau ada kedengkian dalam diri kita, even nggak bisa pindah, tapi tetap dilarang. Tetap dilarang, nggak boleh. Ini sabar dalam meninggalkan larangan. Aduh ya Allah, kenapa sih ada penyakit ini? Astagfirullahaladzim gitu. Istighfar langsung. Itu sabar yang keberapa? Yang kedua. Sabar yang ketiga apa? Sabar yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian Allah. Sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menghadapi ujian. Para ulama berpendapat yang paling gampang adalah sabar yang nomor 3. Kok bisa yang paling gampang sabar yang nomor 3? Karena sabar yang nomor 3 tidak ada pilihan. Sabar nomor 1, sabar dalam ketaatan. Ada pilihan kan? Sholat gaya, sekali-kali gak sholat. Ada pilihan kan? Susah kalau ada pilihan itu. Aduh, sekali-kali gitu. Gak sholat. Tapi untuk orang-orang yang takut kepada Allah gak berani kan? Dia akan memilih untuk sholat. Tapi untuk orang-orang yang tidak takut kepada Allah, cuek aja kan gak sholat. Artinya apa? Ada pilihan untuk meninggalkan sholat. Makanya susah. Sama dengan yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Ada pilihan kan? Ngerumpi enggak. Tapi ada pilihan kan? Kadang-kadang kita milih ngerumpi. Berarti saat itu kita tidak sabar. Berbeda dengan sabar dalam ujian. Ujiannya tadi itu yang 5 tadi. Ketakutan, kelaparan, kemudian kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Itu ujian. Orang gak bisa sombong saat diuji. Gak bisa. Cuma bisa pertama apa? Redo dengan takdir Allah. Belajar redo. Ya Allah gak bisa di level itu, gak bisa. Gimana dong? Level kedua, sabar dalam menghadapi ujian Allah. Karena kalau gak sabar, kita mau nggak ada pilihan lagi, nggak ada. Nggak bisa sabar bagaimana menghadapi ujian tersebut. Jangan lari. Sekarang banyak orang bundir. Apa bundir? Bunuh diri. Kenapa? Karena nggak kuat menghadapi ujian tersebut. Padahal Allah tidak akan pernah memberikan ujian melebihi kapasitas kita, nggak akan pernah. Allah itu sudah menakar kira-kira ujiannya A apa, B apa, C apa, dan seterusnya. Masih ingat ya tema beberapa bulan yang lalu? Allah paling tahu kita cocoknya diuji di pintu apa. Ada yang lewat suami, ada yang lewat anak, ada yang lewat harta, ada yang lewat mertua, lewat tetangga. Oh, Allah paling tahu. Yang berhasil yang mana? Yang bisa menyembunyikan ujian. Itu paling berhasil. Orang mengatakan apa? Ibu Masya Allah ya, hidupnya bahagia banget kan. Oh, ibu gak pernah diuji ya sama Allah. Alhamdulillah, amin. Berhasil menyembunyikan ujiannya. Kenapa? Karena memang orang-orang yang paling baik adalah orang yang bisa menyembunyikan ujiannya dan memperlihatkan atau mengucapkan kenikmatannya. Apa kata Allah? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Maka adapun terhadap nikmat Tuhanmu, sampaikan, ucapkan. Tahaddus bi ni'matillah. Ibu-ibu makasih ya gitu.
Alhamdulillah anak saya lulus, sampaikan makasih doanya gitu. Ibu alhamdulillah suami saya kemarin dipromosikan, makasih ya doanya, sampaikan. Kalau ujian bagaimana? Sembunyikan gitu. Kita kan dibalik terkadang-kadang. Ujian kita sampaikan kepada orang, tahu nggak ya Allah, semua orang tahu. Jangankan ujian, capek saja kita terkadang semua orang harus tahu kita capek. Ya, suami bilang, Bun bisa bikinin kopi nggak Bun? Ayah, Bunda capek ya, bisa nggak bikin kopi sendiri? Ayah ke dapur, ada toples warna hitam tuh kopi ayah. Yang sebelahnya itu gula, air panasnya di termos. Itu kenapa dia bisa begitu? Dia ingin menyampaikan pesan kepada suaminya bahwa dia capek. Nanti anaknya berantakin rumah, nak tolong diberesin dong nak, Bunda capek gitu. Capek saja, rasanya seluruh penduduk bumi harus tahu dia capek gitu. Nanti belanja ke mall, ke kantor, ketemu temennya, ya Allah aku capek banget hari ini, sama aku juga capek gitu kan. Orang capek ketemu orang capek, udah tambah capek dua-duanya. Cerita tentang capeknya dia, itu baru capek. Kita pengen semua orang tahu, bahwa kita capek. Apalagi ujian. Oh, kita pengen semua orang tahu kalau kita punya ujian, sembunyikan ujian itu. Terus kalau ada orang mengatakan, ibu enak banget ya, kayaknya hidupnya nggak pernah ada ujian. Alhamdulillah, amin. Jangan kita bilang, ih kata siapa, tahu nggak? Yang sebenarnya nih ya, yang sebenarnya, diceritakan semua. Jangan biarkan, alhamdulillah dia nggak tahu saya punya ujian, alhamdulillah. Dia bilang, ibu kayaknya duitnya banyak ya, alhamdulillah, amin gitu. Jangan dikisah tuh, yang sebenarnya nih ya, saya punya utang loh sebetulnya, nggak usah. Sampaikan saja doa yang disampaikan itu amin, ucapkan saja gitu amin. Ibu kayaknya hidupnya bahagia banget ya, amin, alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah kita bisa menyembunyikan ujian kita, aminkan saja. Kenapa? Karena Allah akan ngasih kabar gembira buat orang-orang yang sabar. Berarti kan dia sabar. Siapa sih orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang yang sabar itu alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu ketika ditimpa musibah pertama kali, tamparan pertama, pukulan pertama, musibah pertama, dia mengucapkan semua milik Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang akan Allah berikan kepada dia kalau dia sabar? Nah ini kabar gembiranya. Ada nikmat yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang sabar. Yang pertama apa? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Yang pertama, orang yang sabar itu mendapatkan ampunan. Coba lagi diampuni dosa-dosa kita, masa kita nangis gitu. Kalaupun nangis jangan lama-lama. Ya Allah gitu, netesin air mata, ya Allah. Tapi kita yakin, ya Allah, Allah sedang menggugurkan dosa-dosa aku, ya Allah gitu. Jangankan musibah, capek yang kita rasakan saja, badan kita capek gitu ya. Kerja capek, ngurus anak capek. Capeknya kita saja menggugurkan dosa-dosa. Kalau kita tahu Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita nggak ingin itu berujung. Jadi sabar kita jangan dikasih ujung. Even ada yang bertanya, tapi kan Bu Fatihah sabar ada ujungnya. Sabarnya siapa dulu gitu. Qadarullah, saya punya orang tua, almarhum ayah saya, dulu sama dengan saya mungkin ya. Sering keluar kota, ngisi ceramah dan seterusnya. Suatu hari qadarullah ini, mobil yang dinaiki itu remnya blong. Wallahu alam apakah memang ada kelengahan atau kesengajaan dan seterusnya ya, wallahu alam. Karena remnya blong otomatis kan nggak bisa berhenti. Nah, almarhum ayah saya itu duduknya di sebelah kiri, jadi driver beliau buka pintu, kakinya dikeluarkan untuk menghentikan mobil itu gitu.
Akhirnya sama driver ditabrakan ke pohon agar berhenti mobilnya, dan kaki ayah saya kan putus gitu ya. Luka. Saya nggak tahu seperti apa karena waktu itu masih kecil sekali. Ini cerita ibunda saya. Ketika ibunda saya menengok beliau bilang gini, ibu saya bilang begini, ayah sakit nggak sih ya gitu. Ayah saya balik tanya, ibu kalau kepotong lagi masak kepotong pisau sakit gak? Sakit, itu cuma kepotong pisau loh gitu ya. Apalagi sebesar ini. Tapi kok ayah nggak pernah ngadu, nggak pernah ngeluh, nggak gitu, aduh nggak gitu ya. Komentar beliau apa? Masa lagi diampuni dosa-dosa gitu. Masa sedang diampuni dosa-dosa harus ngaduh gitu. Harus ngeluh, kan ayah lagi diampuni dosa-dosa. Kita tahu itu sedang diampuni dosa, tapi terkadang Masya Allah pusing banget gitu kan. Ya Allah badan pegel ada gitunya. Nah beliau bilang masa lagi digugurkan dosa-dosa ngeluh gitu. Saya bilang, ayah bilang begitu bu, iya. Ayah kamu sabar banget gitu. Jadi sedang digugurkan dosa, kita lagi harus paham nih bu. Ya Allah, berarti ketika kita hidup kita lagi sedih, kecewa, kesel, itu lagi digugurkan dosa bu. Tengok pohon di luar sana, banyak daun yang kuning-kuning, coba digetarkan begini, yang kuning-kuningnya jatuh. Persis seperti dosa kita. Dosa kita banyak, dikasih ujian sama Allah, itu digetarkan lemak dosa yang ada di badan kita. Terus kalau kita tahu, kita pengen apa? Ya Allah gugurkan lagi ya Allah. Gugurkan lagi. Kita sakit, Masya Allah. Kita nggak mampu melakukan apapun. Diuji lagi lewat anak, lewat pasangan. Ya Allah engkau sedang menggugurkan dosaku ya Allah. Ampuni ya Allah. Jadi kalau lagi diuji, perbanyak istighfar. Naik. Kita akan dikasih kenikmatan seindah itu, digugurkan dosa-dosa kita. Kalau udah nggak punya dosa kan enak gitu. Maka sholawatun min rabbihim, yang pertama, bonus yang pertama digugurkan dosa-dosa. Yang kedua apa? Warahmah, dikasih cinta, dikasih kasih sayang. Masya Allah. Kita kalau dicintai sama suami kita seneng. Dicintai anak-anak kita seneng gitu ya. Bagaimana kalau Allah yang mencintai kita? Rahmat Allah itu mantul. Kalau kita sedang bisa menyayangi suami kita, bisa menyayangi anak kita, bisa menyayangi orang tua kita, bisa menyayangi teman-teman kita, sesungguhnya pada saat itu rahmat Allah sedang turun. Ibu tahu bola bekel? Bola bekel kalau dilempar kan mantul kan? Nah kenapa kita bisa sayang sama orang tua, sama anak, sama pasangan? Karena rahmat Allah sedang turun dan kita pantulkan kepada orang yang dekat sama kita. Maka saat seorang pria melihat Rasulullah mencium cucunya, gitu ya. Apa kata pria ini? Ya Rasulullah, aku punya cucu, tapi aku tidak pernah mencium mereka. Apa kata beliau? Man la yarham la yurham. Barang siapa tidak pernah memberikan cinta, jangan berharap mendapatkan cinta. Dan aku khawatir cinta dalam dirimu diambil sama Allah. Na'udzubillah. Sering-seringlah cium cucu, cium anak. Kalau mau ngaji, oma ikut, oma, nenek ikut, nenek ngajinya sebentar. Bunda ikut, bunda ngaji sebentar ya nak ya. Cium. Nanti juga bunda pulang ya sebentar gitu. Jangan sampai kita mau ngaji, mau ngejar ilmu, mau ngejar pahala, tapi anak yang kita tinggalkan terluka hatinya. Bunda ikut, mulai. Ini apa? Kan mau dapat pahala, tapi anak-anak di rumah terluka kan jangan. Bunda sebentar ya nak. Gitu. Sehingga dia bahagia, kita pun bahagia gitu ya. Banyak hal sebetulnya kita bisa merangkul, bisa ngajak teman-teman ke pengajian. Itu rahmat Allah sedang turun.
Masa rahmat Allah sedang turun kita tidak pantulkan ke orang sekitar kita. Jadi kalau misalnya kita bisa mentraktir teman gitu, itu rahmat Allah sedang turun. Bisa ngajak teman ke pengajian, rahmat Allah sedang turun. Suami tidur kita selimuti, oh ya Allah ayah capek banget ya mencari nafkah untuk kita sekeluarga, kita selimuti, itu rahmat Allah sedang turun. Ini ngeliat suami tidur bawaannya empet aja. Ada yang suaminya ngorok bukan didengerin, direkam. Coba dengerin ngoroknya, ya Allah seksi banget ngoroknya. Jangan direkam, nanti dibuktiin, ayah tahu nggak ngoroknya seperti apa? Nggak usah. Enak gitu ya. Kalau rahmat Allah sedang turun tuh ya Allah, enak bener. Langsung pantulkan, kenapa? Kan datangnya jarang-jarang. Nih mumpung lagi pengen berbuat baik, langsung dieksekusi. Langsung peluk, cium, ya Allah rahmat Allah sedang turun kepada kita. Kenapa? Karena kita sabar dengan ujian Allah. Terus apa yang ketiga? Wa ulaika humul muhtadun. Yang ketiga, kata Allah mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi ujian itu, sabar dalam menghadapi ujian itu salah satu cara kita menjemput hidayah. Nikmat ya, dikasih hidayah lewat ujian, dikasih hidayah lewat kesabaran, dikasih hidayah karena kita redho dengan ujian Allah. Allah tahu mana yang sabar, mana yang tidak sabar, mana yang redho, mana yang tidak redho, Allah tahu. Maka nanti akan Allah pilih. Masya Allah, ini hambaku yang ini sabar, diangkat derajatnya. Oh fulana sabar, diangkat lagi derajatnya. Ibu perhatikan kalau ada buku ditumpuk, tumpuk, masih kuat, ditumpuk lagi ke level yang tinggi sampai buku itu goyang. Nggak kuat gitu ya. Kata Allah, oh hambaku belum cocok diuji di level ini, maka diturunkan ke level sebelumnya. Ada istilah naik kelas, tinggal kelas, di hadapan Allah pun demikian. Jadi ketika kita tahu dalam Al-Quran disampaikan kabar gembira buat orang-orang yang sabar, mudah-mudahan kita termasuk yang beruntung, yang lulus saat Allah memberikan ujian kepada kita. Confident ada Allah bersama kita. Kalau kita berpikir ada Allah bersama kita, entah bagaimana ada kekuatan, ya Allah, sebagaimana yang memberikan kenikmatan adalah Engkau ya Allah, maka ujian ini pun yang memberikan adalah Engkau. Kalau Engkau memberikan ujian, Engkau pula yang akan memberikan solusi buat hamba. Maka kita merasa nyaman, ya Allah bonusnya kira-kira apa ya selesai ini gitu. Optimis, Allah gak mungkin ngasih ujian kepada orang yang salah. Jadi kita confident, ada Allah kok gitu. Allah tahu kok gitu. Itu yang pertama. Kalau kita ingin mengambil hikmah dari ujian yang ada. Ini ada pendapat Ibnu Qayyim ya. Ibnu Qayyim itu di dalam kitab Zadul Ma'ad itu quote-nya bagus-bagus sekali. Saya ambil beberapa agar kita bisa mengambil hikmahnya. Apa yang pertama saat kita menghadapi ujian, kata Ibnu Qayyim, yakinkan diri bahwa semua titipan Allah. Maka yang memberikan Allah akan kembali kepada Allah. Caranya serahkan kepada Allah mengambilnya. Cara Allah mengambil harta kita gampang. Ada kecurian, lupa, orang ngutang gak bayar, itu milik Allah. Akan kembali kepada Allah saja. Yang kedua, Allah akan mengganti sesuatu yang hilang dengan barang yang sama atau bahkan lebih baik lagi. Barang atau orang yang meninggalkan kita itu akan diganti dengan yang sama atau bahkan lebih baik. Misalnya mohon maaf, ada orang akan menikah, dia seneng banget karena diberikan suami 3T. Dia berharap pria itu
3T itu takwa, tampan, tajir gitu ya. Ternyata sama Allah diganti bukan 3T tapi 5T. Udah takwa, tampan, tajir, terdidik, terjamin, kan lebih baik lagi. Boleh jadi yang meninggalkan kita adalah pria 3T yang lain, tua, tulalit, tertindas. Kan kita nggak pernah tahu. Maka sama Allah, oh dia nggak layak buat kamu. Maka kita tidak dipertemukan dengan pria itu. Jangan sedih. Kalau ada yang hadir di sini jomblo, yang masih jomblo nggak apa-apa jomblo. Tiba-tiba nanti malam ada pria datang melamar, kan keren. Ketimbang bangga, alhamdulillah Bu Fathia, saya udah pacaran 10 tahun. Pacaran 10 tahun, Mbak. Coba kalau nikah, sudah punya anak SD. Iya kan? Ngapain pacaran lama-lama? Nggak usah pacaran. Pacaran itu khawatir mendekati zina. Pacaran itu lebih sering mendekati zina ya. Even ada yang tidak gitu, tapi mayoritas gitu. Orang pacaran kan itu tatap-tatapan. Tatap-tatapan, kata setan masa cuma tatap-tatapan, pegangan dong, kan gitu. Kalau sudah pegangan masa cuma pegangan, kissing dong, kan gitu. Setan itu tidak akan pernah berhenti sampai kita melakukan apa yang dia perintahkan. Walaupun kita sadar, ya Allah, ini nggak boleh nih gitu. Tapi tetap tidak bisa dimodifikasi gitu ya. Anak-anak sekarang kan begitu pertanyaannya, Bu Fathia, boleh nggak Bu pacarannya pacaran Islami, syar'i, Islami, religi? Kenapa? Kita pacarannya nggak malam Minggu, malam Jumat, baca Al-Kahfi bareng, nggak bisa. Ya baca Al-Kahfi di rumah masing-masing saja kan begitu. Nanti baru 1 lembar, waladina, senyum-senyum, tetap aja ada setannya kan. Tapi Bu, kalau kita bikin dosa kita istighfar. Mari kita tutup pacaran kita dengan istighfar 3 kali. Dengan doa kafaratul majlis. Tetap nggak boleh tetap. Nggak bisa dicampur yang hak dengan yang batil begitu. Maka yang kedua, yakinkan diri semua yang Allah ambil akan diganti dengan yang lebih baik. Yang ketiga apa? Sabar dan mengharap pahala itu lebih besar ganjarannya daripada mengharap yang hilang itu kembali. Coba, sabar dan mengharap pahala itu lebih besar ganjarannya daripada mengharap yang hilang itu kembali. Uang hilang, siapapun yang hilang gitu ya, barang yang hilang, udah, ya Allah, mudah-mudahan dengan barang yang hilang ini engkau memberikan pahala dan mengganti dengan yang lebih baik. Itu lebih keren daripada ya Allah mudah-mudahan kembali tuh mobil, ya Allah mudah-mudahan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, Allah senang dengan hamba yang redho. Jadi kalau kita redho dengan ujian Allah, redho dengan takdir Allah, redho dengan keputusan Allah, maka Allah senang sekali melihat hambanya redho. Terakhir apa? Terakhir, musibah itu menghilangkan penyakit hati. Kita punya penyakit hati, diantaranya ujub, sombong. Apa sih ujub? Ujub itu takjub dengan dirinya sendiri. Misalnya yang lain tidur gitu, kita lagi tahajud, kita takjub dengan diri kita. Ya Allah, yang lain pada tidur, aku sholat tahajud, solehah banget sih ya Allah. Itu ujub itu. Orang lain gak ada yang tahu, hanya dia dan hatinya yang bermain. Nanti kalau udah keseringan ujub, khawatir akan menuju kepada sombong. Kalau sombong orang tahu, Mbak ngaji ngantuk banget. Iya, abis tahajud 8 rakaat. Nah, terucap. Nah, ujian Allah itu menghilangkan penyakit itu. Sombongnya hilang, ujubnya hilang, begitu. Maka mudah-mudahan kita bisa redho dengan ujian Allah. Alhamdulillah gak terasa ya, jam 11 kurang 1/4. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bermanfaat, apa yang kita dapatkan bisa kita amalkan. Kita sedang belajar redho dengan takdir Allah, belajar sabar menghadapi ujian Allah. Karena kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan dari saya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya.
Kita tutup dengan doa penutup majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta